ngelakuin band kemana? Link sih harusnya. Dang 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 dang. Oh, Popeyes dulu. Popeyes dulu. Popeyes langsung. Dia mau Popeyes, dia nggak mau terlalu terburu-buru terhadap Link nih, Pulung. Oke, karena nanti mereka juga first pick itu berkesempatan untuk mendapatkan secara langsung. Tapi mahal nggak? Atau memang itu harga yang pantas untuk RRQ first picknya adalah Link? Kalau misalnya first pick-nya Link, enggak sih. Mereka masih banyak yang lain. Albert, maksudnya memang jago kuat dalam segi bermain Link. Tapi kalau misalnya untuk prioritasnya Link, kayaknya enggak deh. Gimana, Bung Wawa? Ya, bahkan kemarin ketika diambil ya untuk Albert langsung di-ban di game yang kedua mengganti ke Granger. Jadi masih ada opsi untuk Albert sendiri dan itu dia untuk Linknya langsung di-ban oleh Alter Ego Esports. Mereka gak mau ngasihkan Link ke Albert. Jadi kita tidak akan melihat aksi Link untuk di game yang pertama ya. Kita nantikan saja untuk fase ban nantinya di game yang kedua apakah akan ada Link di Land of Dawn. Tapi sekarang bola panasnya di RRQ Hozi. Masih ada Purple Kupa yang terbuka. Kalau mereka mau secure mereka bisa nge-ban ke arah yang lain. Harley juga masih ada. Dan ini dia untuk statistik kedua pemain R7 dan juga Pai. Tapi Benedetta yang dibuang oleh RRQ Hozi membuka peluang adanya Harley di Land of Dawn. Dan kill participation dari R7. Clear lane cepat, terus juga dia bisa langsung cepat ngebantu dari teman-teman yang lain. Bahkan kemarin dengan Chow yang dipakai oleh R7 itu langsung kunci perlawanan musuhnya. Karena dia nge-clearnya cepat, habis itu dia gak muter sih, dia nunggu delaynya, dia nunggu lawannya untuk muncul, baru ada Way of the Dragon yang keluar. Dan sekarang untuk band ketiga bagi Alter Ego Esports masih ada Xborg juga ya, perlu kita catat di sini. Xborg adalah jungler untuk Alter Ego kemarin di game yang ketiga. Kali ini gue pengen lihat apakah bakal dilepaskan oleh Alter Ego Esports. Popol Kupa masih bisa menjadi target band ataupun Johead. Popol and Kupa, first pick dari RRQ Hozi. Bentar. Dengan playstyle seperti ini, Harley. Oh, Pakito ya. Kita melupakan Pakito, hey. Ada Pakito di sana. Skip Pakito. Anak muda, kalian anak muda, jangan skip. Ini Pakito, hero yang sangat-sangat menjadi priority mungkin di kalangan zaman sekarang, di mana dia benar-benar bisa menggendong dari sisi samping. Terbukti Kera pun bahkan dengan 5-0 berkali-kali, kali ini sudah diamankan oleh RRQ Hozi nih. Opung Wawa. Lele, udah ngantuk sih. Hilang ngantuk celinya. Chill. Kedinginan itu loh, bukan ngantuk, dingin. Oke. Kita bakal back to the game, dimana kalau misalnya ada Jawhead dan juga Harley, tandanya bakal ada semakin sering Alter Ego melakukan pick over terhadap RRQ Hozi, Opung Wawa. Betul, ganking pastinya akan menjadi target untuk Alter Ego Esports, terutama untuk nge-raid di jungle dari RRQ Hozi. Jadi mereka harus balik lagi, mereka harus bisa memaksimalkan hal tersebut dengan dua pick hero mereka. Dan ada Saber, pick off strategy untuk RRQ Hozi bersama dengan Chow juga. Ini dia yang sudah kita lihat juga dari game pertama RRQ Hozi kemarin. Tapi kali ini mereka bermain tanpa Link dan juga Harley yang sudah diambil di sisi kanan. Apakah mereka akan mengamankan Kaja atau mereka akan mengandalkan Chow? Karena mereka sudah punya dua pick off target dan juga ada satu dengan knockout strike-nya yaitu Pakuito. Jadi masih cukup strong untuk line up dari Surprise. Jadi kalau mau sama-sama Surprise ya tinggal tebel-tebelan ataupun cepet-cepetan siapa yang berhasil untuk mendapatkan item damage pertama kali. Dan Alter Ego Esports, satu yang bisa mereka secure sekarang adalah burst damage mid laner, tapi nggak boleh yang terlalu tipis juga. Jadi sebenarnya agak-agak tricky. Export masih ada kalau mereka mau ambil sekarang exportnya. Xbox-nya masih ada, tapi kayaknya apakah mereka langsung ke jungler ke Xbox-nya? Tapi ternyata Ruby bakal jadi kelebihan. Untuk nge-counter Chow juga, meng-counter Pakito juga, karena Chow-nya di sini tidak bakal bisa bergerak, tapi Chow-nya dari tim RRQ Hozi tentunya bukan kaleng-kaleng. Dan Alter Ego Esports sudah ada seorang Nino dengan 69,9% kill participation. Besar sekali. Walaupun KDA-nya masih kalah sama seorang Skylar, tapi di sini kita bisa lihat dari Skylar ini memang mungkin sering melakukan solo kill. Dan berbanding terbalik dengan Nino yang mungkin sering melakukan team fight dari jangka waktu yang cukup panjang, mungkin mid sampai ke early maybe. Ya gue setuju sih. Lunox yang menjadi andalan untuk Nino
Dan itu perlu diperhatikan juga untuk Araki Hoshi, apakah mereka akan melakukan banning terhadap Lunox dan juga Kagura. Tapi ngerespons akan hero-hero yang sudah dipilih oleh Araki Hoshi, kali ini kita sudah melihat bahwa ada kembali satu hero yang bisa melakukan target lock, yaitu Kaja, dengan event judgment-nya di ban oleh Alter Ego Esports. Jadi hanya ada 2 sekarang yang ada di semak-semak. Kemarin kita lihat Saber dan juga Kaja yang bekerja sama bareng-bareng untuk iya kan kemarin. Ada. Ya, Skylar dengan Kaja. Kajanya kemarin. Tuh. Benedetta diamanin untuk Dino, Kaja untuk Skylar sudah nggak ada. Skylar masih punya Alice kalau untuk mau main era Vivek, karena di sini kayaknya ya, ini baru kayaknya ya, kayaknya supportnya Lunox. itu bakal Saber. Bisa, mid laner ya. Iya, mid lanernya Saber kayaknya. Millennialnya Saber, baik. Sementara untuk Alter Ego nih, Harley-nya akan jadi jungler atau mid laner nih? Ini masih menjadi pertanyaan, ini yang masih menjadi misteri sampai nantinya kita akan melihat hero terakhir yang diambil oleh Alter Ego itu sendiri. Iya. Mungkin menjawab juga apa yang Pulung bilang hari Jumat berarti ya, Lung ya, yang dimana Geek Fam yang berjumpa dengan RRQ, mereka pick ke arah Harley, terus lawannya ada Saber, ada Cho, ada Kaja yang dimana langsung nggak bisa bergerak sebagai jungler. Iya. Jadi sekarang dengan menghilangkan Kaja di sini ada satu halangan lah, satu hero yang bisa nge-shutdown Harley. Itu udah langsung tereliminasi. Jadi membuka jalan untuk Harley-nya agar bisa masuk nantinya dengan space escape juga. Alice tereliminasi dan satu lagi untuk Araki Hoshi, apakah Lunox atau Kagura? Alice kan, soalnya Alice kuat banget tuh Skylar. Xbox untuk junglernya. Jadi dari tim Araki Hoshi ini masih mengira loh, Harley-nya tidak akan taruh di jungler. Jadi makanya mereka tetap mengamanin Xbox-nya terlebih dahulu. Lihat potensi seperti ini dari Alter Ego Esports, harusnya dia coba ngamanin Roger terlebih dahulu. Ada seorang Saber bakal bisa di counter banget dengan adanya Roger di area late game. Coba kita nggak tahu apakah Sin lebih menjadi pilihan untuk Alter Ego. Meanwhile dari Sin sih kuat, bisa ngilangin, bisa nge-immune juga Jitkundo. Cuma kayaknya lebih fit ke arah Roger deh kalau menurut aku. Gimana kalau mau? Ya, menurutku Roger juga cukup oke lah. Apalagi dia kan tipikal half human, half fighter dengan juga half marksman. Tapi Barat sekali diambil juga. Jadi Alter Ego mereka butuh yang tebel, yang nggak bisa kena one hit shot dari Araki Hoshi. Dan bisa jadi 2 hero yang dipick sekarang oleh Alter Ego, ada Barat, ada Ruby, adalah 2 hero yang cukup tanky dan cukup sustain ketika menerima damage dengan triple sweep dan juga charge. Namun ada Lunox untuk RRQ Hoshi, dan ini adalah jawaban untuk Barat bersama dengan Ruby ternyata. Lunox. Barat lawan Pakuito, silakan Pulung. Oke, karena ini bisa dibilang juga mungkin menjadi sebuah penangkal dari apa kalau kita yang ngelihat berdasarkan dari hari Jumat kemarin ya Om ya, dimana hero-hero tebel di saat itu dihilangkan semua, laku-laku hilang, Barat hilang, ini hilang, itu hilang. Tapi hari ini di saat itu semua terlepas, ini akan menjadi penangkal yang baik, dan juga core time yang dimiliki oleh RRQ Hoshi sepertinya akan jatuh kepada Cloud nih ya. Oke. Wow. Oke. Ini sih kayaknya junglernya Cloud. Ini udah bisa dipastikan junglernya Cloud. Kalau menurut aku ya, junglernya Cloud, sampingnya Skylar. Cloud ini. Iya ya, Cloud dari junglernya. Support mid lane-nya bener kan Opung, kayaknya sih Saber kalau menurut aku. Karena kalau misalnya dia pakai tetap memaksakan Saber di arah gold lane, ini gold lane-nya bakal hancur muk dan bakal cukup lama untuk melakukan rotasi. Dan jungler ya jatuh Cyclops. Wow. Cyclops ternyata, coba. Ini junglernya antara Cyclops atau Harley? Cyclops. Ahmad, Harley, Cyclops, Sally Boy. Iya, Cyclops. Jungler Cyclops ini Ahmad mid laner, Cyclops mid laner, Cyclops jungler. Cyclops jungler. Kalau aku Cyclops jungler, guys. Kalau aku Cyclops jungler sih. Cyclops sih, Cyclops dari draftnya. Yap, Cyclops sepertinya untuk kali ini akan menjadi jungler utama dari Alter Ego. Sementara itu buat teman-teman semua, ini dia waktunya telah tiba. Kita akan menyaksikan langsung untuk di match kedua di game yang pertama antara Araki Hoshi dan juga Alter Ego yang bertindak sebagai tuan rumah. Jadi kalian semua, Alter Champ dan juga Araki Kingdom, jangan mau ketinggalan untuk memberikan dukungannya. Banjirin kolom komen kita dengan hashtag dari tim masing-masing ataupun emote tepuk tangan sebagai bentuk support terhadap seluruh player. Kalian mau titip-titip salam, kalian bisa langsung menuju ke Ranger Mas, Pak Pulung, ataupun ke Om Wawa. Dan ini dia Lane of Dawn, kita datang.
Oke, dan ini adalah match yang kedua untuk hari ini. Di game yang pertama, Alter Ego versus Anarchy Hoshi. Dan ternyata Barasnya bakal berada di sisi samping. Seperti yang sudah kita duga, junglernya terhadap seorang Cyclops dan bahkan Ahmad menggunakan Harley. Di sisi lain, Clay yang sudah kita duga akan menjadi mid lane dengan sabernya Opung. Ya, ini permainan yang cukup pasif dari keduanya karena memang Cloud ini butuh waktu ya untuk bisa menyelesaikan item pertama kali. Pastinya di Hunter Sword yang bakal dituju pertama kali untuk Cloud bersama dengan Golden Staff. Dan nice play. Sebuah aksi yang sangat baik. Combo Snake Video tadi langsung dikeluarkan aja ya. Dengan Jet Kundo dan juga Flicker berhasil mendapatkan satu player dan first plotnya menjadi milik Anarchy Hoshi. Oh yes, betul banget. Dan tentunya kita bakal langsung aja lihat ke arah bottom lane. One man situation Nino versus Kala, dan juga di sini ada Snake Time. Vote momen kalian seperti momen yang di bawah ini, momen yang keren, game favorit kalian di Snake Video, dan jangan lupa untuk kalian juga download aplikasi Snake Video. Yep. Itu dia, jangan lupa ya di downloadnya Snake Videonya ya. Sementara di bagian tengah kita balik lagi. Ada Ahmad bersiap langsung dengan Space Escape yang dia miliki. Dia mundur ke bagian belakang. Sementara itu di bagian tengah Leo Murphy dengan ejector yang dia miliki. Ada Poker Trick tadi yang terlebih dahulu udah dikeluarkan. Udah ada salah lockdown yang langsung dikeluarkan juga. Cowoknya pun harus menghilang. Untuk kali ini Finn pun harus meregang nyawa. Wow. Dan bahkan kali ini kita lihat di arah top lane sana, Pai masih coba menahan pergerakan dari R7. Nah, bahkan Albert berhasil mendapatkan gold buff-nya. Ini mencoba untuk menuju ke arah Celebrity Miracle Boy, apakah bakal coba dipasangkan dengan Albert, tapi ternyata tidak. Albert hanya memancing keributan, dan ternyata CCTV by Living ke Mandiri kali ini udah siap, udah standby. Ejector begitu saja dari seorang Finn, nggak mau dipaksakan. Belum ada duel Dragon, masih level 340, hanya diambil Art of Thievery-nya saja. Yap, itu dia. Flicker pun tadi udah ke-trigger dan harus dikeluarkan oleh Leo Murphy. Masih santai di atas Barat berputar-putar sambil menunggu stacknya juga ataupun mempertahankan stacknya. Murphy masih stay sendirian melihat dari kejauhan apa yang terjadi di depannya. Om Wawa, 2 menit 30 detik sudah berlalu sejauh ini. Ya, belum ada setup yang dilakukan oleh kedua tim ini di arah dari Turtle, dan yang paling dekat sebenarnya adalah RRQ Hoshi karena mereka sudah mempersiapkan Fakmito bersama dengan Sebo di arah dari Turtle Pitnya. Namun apa yang terjadi di bottom lane, ada ganking yang manis banget dilakukan Alter Ego. Oke, itu dia. Itu saja Skylar masih bisa bertahan. Lihat Finn mencoba untuk melakukan rotasi ke arah bottom lane. Duel Dragon belum dikeluarkan menuju ke arah seorang Nino, tapi Nino sepertinya nggak tumbang. Dan Retribution, Albert berhasil kehilangan lagi turtle-nya kali ini. Retri Mas Eko. Dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports mencoba untuk melakukan rotasi ke arah top lane. R7 bakal menjadi pilihan, dan bahkan para pemain dari tim Anarchy Hoshi kehilangan sedikit gold. 2000 gold di menit 3, lumayan cukup jauh. Wow. 2 Ya, menit meskipun loh masih ini. kurang, ya masih belum terlalu signifikan memang. 2000 bisa kita bilang beda satu item ya, tapi 2000-nya tuh ke split di 5 anggota juga untuk Alter Ego sendiri. Tapi Alter Ego memperlihatkan bahwa mereka bermain sebagai suatu tim sekarang. Mereka sering kali melakukan ganking demi ganking, terutama dengan Barat yang berada di top lane tadi. Iya, itu dia. Ada sebuah lagi pergerakan langsung dikeluarkan. Blazing Duet, tapi El Nino nggak kuat lagi. Sementara di tempat yang berbeda, Ejector juga berhasil mendapatkan Clay satu hit terakhirnya. Clay pun udah nggak kuat, harus tidak kuat bertahan lagi. Jet Kundo, 3 orang langsung diangkat bersamaan. Double kill berhasil didapatkan oleh Sally Boy secara langsung. Fauzian. Sally Boy, the Miracle Boy kali ini bakal coba di-cutting. Ahmad, ada informasi jedak-jeduk bertanda kalau seorang R7 bakal menuju ke arah tengah. Tapi lihat di sana, para pemain dari tim Alter Ego Esports, mereka berhasil mengamankan purple buff milik Albert. Albert kehilangan purple buffnya, dan ketika ada satu bagian akan dikeluarkan, Ahmad pun harus kabur ke arah belakang karena Cloud dengan jungler tidak ada purple buff. Ini bakal berat banget Pak Pulung. Yap, stack dari Art of Thievery-nya cukup memakan mana ya, Oji ya. Makanya dia sangat butuh sekali dengan purple buff tersebut. Di bagian bawah juga satu auto turret berhasil diambil. Finn-nya agak sedikit terlambat untuk memulai inisiat, dan dia hanya menunggu di dalam rumputan. Untuk Skylar hanya bisa melihat dari kejauhan. Ada beberapa keuntungan yang sudah didapatkan oleh Alter Ego Esports ya, Om Awa ya.
Betul betul, dan apalagi mereka punya sebagai jungler, mereka punya Cyclops yang dimana dengan adanya Star Power Blockland dan juga pastinya ya Planet Attack di sini. Planet Attack-nya kalau sampai charge-nya cuma untuk dimasukin ke sana dan hanya Saber seorang yang melompat ke arah dari Cyclops, dia akan menerima 5 buah serangan dari Planet Attack dan itu damage-nya juga sakit banget dan bisa langsung meng-counter dari pergerakan Saber sendiri. Jadi Clay harus berhati-hati dari menghitung kalkulasi dia. Kalau sampai miss itu pastinya akan menjadi jawaban untuk di-counter oleh Alter Ego. Bahkan udah ada Sky Guardian Helmet sudah dapatkan oleh seorang Pai di belakang sana. Ada konsel dikeluarkan, Albert menjadi pilihan, ejector tidak ada, Mirror Image ke arah belakang, tapi ternyata Retribution diamankan oleh seorang Celebo dan Miracle Boy. Para pemain dari tim Anarchy dan tim jadi Kopakan Cyclone sudah hilang di depan sana, tak tersisa, tak bisa bergerak dan bahkan dua korban jiwa di arah perperangan Turtle di bottom lane, Pak Pulu. Yoi, sementara R7 berusaha untuk melindungi ke arah Purple Buff-nya. Udah ada Knockout Strata langsung dikeluarkan juga di bagian depan. Leo Murphy menjadi orang terdepan untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya di bagian belakang. Purple Buff-nya akankah berhasil tadi, tapi ternyata masih berhasil diambil oleh Albert. Siapa yang ditelan? Detonas Welcome-nya. Albert masih bertahan. Pak Pulu lihat di sana. Ayo Bender telah dikeluarkan. Atau mengunggul mendapatkan tiga korban jiwa. Ya ampun. 3 orang sekaligus berhasil diambil oleh Alter Ego Esport. Tidak ada lagi serangan yang bisa dilakukan oleh Anarchy Hoshi, di mana mereka tadi digas habis-habisan. Inner turret di bottom lane pun kali ini dirubuhkan. Mengamuk Alter Ego Esport, Om Wawa. Yes, dan real time win-nya kali ini dipegang oleh Alter Ego, presented by Samsung Galaxy A Series. Dimana tadi Detonas Welcome yang memang benar-benar menyambut ya pergerakan pemain-pemain Anarchy Hoshi, dan sekali lagi Cyclops-nya di sini berfungsi dengan sangat maksimal untuk Alter Ego. Siapa yang mau coba dekat dengan dia ketika ada Planet Attack yang berada di sekitar tubuh dari Cyclops bersama dengan Star Power Lockdown. Wow, 2 kali untuk Cloud-nya pun langsung terkena. Sementara di bagian tengah ada satu inisiat lagi yang dilakukan Knockout Strike yang tadi terkena karo Jowhead. Ruby pun mulai bergabung, dilemparkan Celebo untuk kali ini. I'm offended ya, connect banget. Pakito pun menjadi korban. Wow. Oh my god, Pak Kuito hilang, ditelan bumi langsung begitu saja. Damage yang besar diberikan oleh seorang Celebo dan Miracle Boy, pemain dari tim Anarchy Hoshi kali ini kehilangan poin. 3 poin kill diamankan. Lihat dengan recall tas Leo, tas Murphy, tapi flicker telah digunakan menuju ke arah belakang. Nino masih coba bertahan dan itemnya kali ini Opung Wawa, silahkan. Gila sih, itu Cyclops udah sakit banget. Enchanted, Concentrated, Genius One, kurang apa lagi itu sudah sangat cukup sekali untuk membuat dia sustain dan bakal gak pulang ke base-nya sendiri. Dan ini berbahaya untuk Anarchy Hoshi. Mereka wajib untuk bisa mendapatkan Cyclops, tapi damage deal-nya tidak hanya Cyclops, masih ada si Harley juga gitu loh untuk Alter Ego sendiri. Dan ya Anarchy Hoshi mereka butuh waktu, mereka punya Cloud tapi itu butuh waktu sampai dengan menit ke-15an ataupun menit ke-12 nanti ketika sudah punya Demon Hunter Suit bersama dengan Golden Staff. Waduh, itu Planet Attack-nya coba tiap bentar nongol. Itu 5 planetnya hancur semua kalau badan kita kena. Belum lagi dia punya konsentrasi energi, Om ya. Pemilihan item yang sangat pintar, di mana dirinya juga bakal sustain banget. Darahnya akan sangat-sangat meningkat sekali. Tapi sebelumnya, ini dia player god by Living by Mandiri. Sally Boy memiliki gold tertinggi Fauzian sekarang. Alright, dan ini dia berkat mereka membuka tabungan di By Living by Mandiri dan menabung berhasil mendapatkan 500 diamond. Udah ada Celeboy di peringkat pertama dengan 7.000 gold hasil menabung di Living by Mandiri. Tapi lihat, Orange Pop bakal coba dipasar dari seorang Albert, dikeluarkan begitu saja atau Tiverinya. Nino nggak jadi masuk ke arah rumput karena dia tahu di sana sedang ada para pasukan Anarchy Hoshi sedang berkumpul. Yap. 4 orang loh berjalan bersamaan loh kali ini. Mereka tidak mau berpisah. Ada Leo Murphy, siapakah akan menjadi korban dari ejectornya. Belum ada yang mulai mendekat masuk. Sementara untuk Baras yang masih besar, masih gede, masih bisa mempertahankan stacknya. Ada Michelle Expert juga. Purple Pup mulai diinisiat. Albertnya hanya mengambil stack dari Art of Tiveri. Belum ada inisiat tambahan ataupun pertempuran jauh lebih besar. What? Handphone, apa yang terjadi? Baik banget I'm offended ya. Berhasil langsung mendapatkan Cloud ya. Sementara Leo Murphy pun harus pergi ke bagian belakang. Di tempat yang berbeda ada Ahmad juga yang menjadi korban. Tim sedikit lagi yang tersisa. Knockout Strike-nya memukul mundur pergerakan Celeboy ataupun menahannya. Tidak bisa maju ke bagian depan Oji. Oke, bahkan mid turret sudah diamankan. Bermain dari tim Alter Ego seperti apa akan coba untuk paksa menuju ke arah ini betul turret. Pin udah coming, Pin udah datang. Dan bakal coba dapat siapa Knockout Strike kali keluarkan memoni dan bahkan kali ini Pin memilih untuk mundur terlebih dahulu. R7 pun ternyata harus termakan. Flicker tak bisa digunakan. Bahkan Albert gak punya stack. Memang terlalu sulit di early game, tapi kalau mereka bisa membawa ini ke late game, mungkin Alter Ego Esport yang bakal terkena ganjarannya, Pak Pulung.
Iya. Cloud late game akan menjadi sosok yang sangat mematikan ya Om Awa ya. Ya benar-benar, dan juga dengan adanya tadi Barat ya, kalau kita lihat di sana tadi itu sangat-sangat menghentikan Pakito milik R7 ketika lagi melakukan inisiasi. Knockout strike bisa coba untuk dilakukan, tapi ketika dia berada di sebelah atau di samping dari Barat, pastinya Detonas Welcome akan siap banget untuk menyambut Pakito sendiri. Belum lagi cukup banyak stopper-stopper kecil yang dimiliki oleh Alter Ego. Mereka masih punya Ruby dengan Nino yang kita tahu di sini. Nino dengan I'm Offended-nya dan juga down run-nya membuat positioning dari Alter Ego sangat kuat sekali, dan bahkan kali ini mereka akan mendapatkan Lord seharusnya tanpa ada perlawanan sama sekali dari RRQ Hosiji. Yes, betul, sudah didapatkan tanpa adanya perlawanan seperti kata Opung Wawa, tapi itemnya kita lihat di sini dari Sabernya masih tertinggal jauh. Baru saja mendapatkan satu buah Heptasis dan juga ada Malefic Roar, tapi di sisi lain dari tim Alter Ego Esports bahkan Sally Boy dan Medical Boy-nya sudah lengkap, gak bisa langsung ditumbangin begitu saja. Dia udah punya satu buah Brute Force, bakal lebih ngebut lagi jalannya, dan spam kali ini yang dilakukan pasti penetnya nembus siapapun yang berada di depan, even itu Finn sekalipun, Pak Polo. Waduh, Divine Glaive-nya udah jadi juga, udah full item ya untuk Cyclops-nya di menit ke-11 ini. Cepat sekali pengumpulan gold ataupun seluruh item yang udah dia dapatkan. Lord berjalan di bagian tengah, tapi untuk item keseluruhannya Om, ini apa yang akan terjadi nih Om? Iya, RRQ Hoshi mereka lebih ke arah defense sih, karena kalau kita lihat ada 2 Radiant Armor yang sudah dipegang oleh R7 bersama dengan Finn, dan itu bisa sedikit membeli waktu ya untuk adanya serangan-serangan dari Planet Attack. Tapi apakah sempat, karena memang untuk seluruh item 6 item dimiliki oleh si Cyclops. Wow, oke, tapi ternyata dua serangan telah dikeluarkan. Saya benar-benar Cowboy gak berhasil ditumbangin, tapi malah kehilangan RRQ Hoshi. Ini seperti bakal menjadi akhir dari RRQ Hoshi di game yang pertama. Lihat, dipaksa Maxus dan langsung ada Skylar Dede dan Panga baru pemain dari tim Alter Ego Esports kali masih jauh untuk bertahan. Blazing duetnya gak dapetin damage, Blazing duetnya dapetin poin kill 1, tapi sepertinya belum menjadi momen teman. Malphite saja, Legendary didapatkan, SF sudah hilang, tersisa seorang Albert. Ini bencana, RRQ Hoshi kehilangan poin di game yang pertama. Wow. Permainan yang sangat cepat dipertontonkan oleh Alter Ego, di mana mereka bisa mengharas habis-habisan 3 lane sekaligus.